warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abisa Perbuana, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, prodi PKN kelas A semester 3. Baik, kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul tugasnya yaitu pendekatan sosiologi dalam rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah itu berasal dari dua kata, yaitu rekrutmen dan politik. Di mana rekrutmen ini adalah penyeleksian dan politik dalam urusan negara. Jadi rekrutmen politik adalah penyeleksian rakyat dalam melaksanakan urusan negara. Oke, baik. Beberapa minggu kemarin kita telah melaksanakan rekrutmen politik lewat dari pemilihan kepala daerah, yang dimana kita sebagai masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan visi misinya dan memilih kepala daerah yang bertanggung jawab dan baik, yang dimana agar sebuah daerah itu bisa berkembang dengan baik. Jadi sekarang telah menunjukkan waktu untuk sholat maghrib. Selanjutnya penjelasan mengenai pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik ini saya akan melanjutkannya di kos saya. Oke. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa dengan kawan tak kabar, bertahan buat apa, belum ada hatinya, masih dipeluk setan. Oke, selanjutnya rekrutmen politik ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, rekrutmen internal partai politik atau seleksi anggota. Partai politik merekrut anggota baru melalui pendekatan langsung seperti kampanye atau melalui komunitas tertentu. Selanjutnya, kaderisasi melalui pelatihan pendidikan politik dan pembinaan anggota untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin pencalon untuk jabatan publik. Partai memilih kader terbaik untuk diusung sebagai calon dalam pemilu. Di poin kedua, rekrutmen eksternal, yaitu menarik tokoh independen, yang dimana partai politik sering merekrut tokoh masyarakat, akademis, atau profesional yang bukan anggota partai untuk memperkuat basis dukungan. Selanjutnya, koalisi atau analisis politik. Di sini, rekrutmen terjadi dengan mengajak partai atau kelompok lain untuk bergabung dalam tujuan politik tertentu. Di poin ketiga, rekrutmen formal dan informal, yaitu formal melibatkan mekanisme resmi seperti pencalonan melalui kongres partai, kemudian pemilihan internal atau proses administrasi yang sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, informal melalui lobby politik, hubungan pribadi atau jaringan informal di luar prosedur resmi. Di poin keempat, rekrutmen berdasarkan tingkat, yaitu ada tingkat lokal, rekrutmen calon pemimpin untuk jabatan di tingkat desa, kecamatan, atau daerah. Yang kedua, tingkat nasional, rekrutmen untuk jabatan di parlemen nasional atau pemerintah pusat. Yang ketiga, tingkat internasional, misalnya untuk jabatan diplomatik atau posisi internasional tertentu yang terkait politik. Pembagian ini dapat bervariasi tergantung pada sistem politik dan struktur partai di suatu negara. Pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik bertujuan untuk memahami bagaimana faktor sosial memengaruhi proses seleksi dan mobilisasi individu ke dalam peran hubungan antara struktur sosial, budaya, dan perilaku politik. Untuk menjelaskan bagaimana individu tertentu dipilih atau berhasil masuk ke dalam posisi kekuasaan atau kepemimpinan politik. Ada beberapa penjelasan mengenai
rekrutmen politik ini, yaitu struktur sosial dan rekrutmen politik. Yang pertama ada kelas sosial. Sosiologi politik menyoroti bagaimana kelas sosial memengaruhi peluang individu untuk direkrut. Misalnya, individu dari kelas menengah ke atas sering memiliki akses lebih baik ke pendidikan, jaringan politik, dan sumber daya yang mempermudah mereka untuk masuk ke dunia politik. Yang kedua, gender. Pendekatan ini juga mempertimbangkan peran gender di mana perempuan sering menghadapi hambatan struktural dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki. Yang ketiga, etnisitas. Faktor etnis dan ras sering menjadi penentu peluang individu dalam sistem politik yang cenderung terhadap kelompok mayoritas atau dominan. Yang keempat, agama. Dalam masyarakat tertentu, keanggotaan dalam komunitas agama tertentu dapat memengaruhi proses rekrutmen, terutama dalam partai politik berbasis agama. Oke, poin kedua, budaya politik. Pendekatan ini mengkaji bagaimana nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat memengaruhi proses rekrutmen politik. Dalam masyarakat hierarkis, proses rekrutmen cenderung berbasis pada patronase. Sementara dalam masyarakat yang demokratis, proses ini lebih meritokratis. Di poin ketiga ada jaringan sosial dan kapital sosial, patron dan kilen. Dalam sistem politik tradisional atau semi demokratis, hubungan patron dan klien sering menentukan siapa yang direkrut. Para patron akan memilih orang-orang yang loyal atau dapat mendukung kekuasaan mereka. Yang pertama itu ada kapital sosial, di mana individu dengan hubungan sosial yang kuat atau jaringan dengan elit politik, tokoh masyarakat atau media memiliki peluang lebih besar untuk direkrut. Di poin keempat ada mobilisasi sosial. Pendekatan sosiologi politik melihat bagaimana kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok minoritas pemuda atau perempuan, dimobilisasi oleh partai politik atau aktor politik untuk menciptakan dukungan dan merekrut pemimpin baru. Yang kelima, peran institusi. Di sini partai politik sebagai institusi memainkan peran besar dalam menentukan kriteria dan mekanisme rekrutmen. Dalam konteks sosiologi politik, partai dilihat sebagai cerminan struktur sosial masyarakat. Ada juga sistem pemilu, di mana sistem pemilu ini yaitu sistem politik dan pemilu, misalnya sistem proporsional dan mayoritarian, juga memengaruhi proses rekrutmen politik. Contoh, pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen. Di sini, misalnya di Indonesia, rekrutmen politik sering dipengaruhi oleh hubungan patronase, di mana kandidat dengan kedekatan terhadap elit partai atau jaringan sosial yang kuat memiliki peluang besar untuk dipilih. Selain itu, adanya kuota perempuan dalam parlemen merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan gender dalam proses rekrutmen politik. Dengan pendekatan ini, sosiologi politik membantu menjelaskan bahwa rekrutmen politik bukan hanya soal individu yang memiliki kemampuan, tetapi juga soal bagaimana struktur sosial dan budaya memengaruhi peluang dan pilihan politik. Selanjutnya kita masuk ke manfaat rekrutmen politik. Jadi, manfaat rekrutmen politik meliputi berbagai aspek yang berkontribusi pada keberlanjutan sistem politik yang sehat. Salah satu manfaatnya adalah menjamin regenerasi kepemimpinan, di mana proses ini menghasilkan pemimpin baru yang mampu bertanggung jawab, mampu menjawab tantangan zaman dan menggantikan pemimpin sebelumnya. Selain itu, rekrutmen politik meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik secara kader partai
atau calon pemimpin maupun pemilih yang lebih sadar. Rekrutmen politik juga mendorong keterwakilan kelompok-kelompok beragam, termasuk perempuan, pemuda, dan minoritas sehingga menciptakan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat kualitas demokrasi dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat, integritas tinggi, dan kompetensi yang sesuai. Partai politik pun diuntungkan melalui rekrutmen karena proses ini memperkuat struktur organisasi partai dengan menghadirkan kader-kader yang loyal dan kompeten. Di sisi lain, hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih erat karena proses rekrutmen yang melibatkan publik secara langsung membantu memastikan kebijakan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rekrutmen politik yang baik juga meningkatkan kompetensi pemimpin melalui pendidikan dan pelatihan politik. Selain itu, proses yang transparan dan adil dapat mengurangi konflik kekuasaan, menciptakan stabilitas politik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan rekrutmen politik, di mana di sini mencakup regenerasi kepemimpinan, di mana memastikan munculnya pemimpin baru yang mampu menggantikan pemimpin lama, sehingga keberlanjutan sistem politik tetap terjaga. Kedua, meningkatkan partisipasi politik, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam politik, baik sebagai kader, calon pemimpin maupun pemilih yang sadar. Ketiga, keterwakilan beragam kelompok, di mana membuka peluang bagi perempuan, pemuda, minoritas, dan kelompok profesional untuk melibatkan dalam proses politik, hingga menciptakan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas demokrasi dengan mekanisme rekrutmen yang transparan. Pemimpin yang dihasilkan memiliki legitimasi, kompetensi, dan integritas yang baik. Selanjutnya, penguatan partai politik. Rekrutmen yang terencana memperkuat struktur partai dengan menghadiri kader yang loyal, kompeten, dan berkomitmen. Yang keenam, peningkatan kompetensi pemimpin, di mana peningkatan kompetensi pemimpin ini mencakup proses rekrutmen yang seringkali disertai kaderisasi, pelatihan, dan pendidikan politik untuk membekali individu dengan wawasan dan keterampilan. Selanjutnya, adapun kekurangan dari rekrutmen politik ini. Selain dari kelebihannya, rekrutmen ini mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, dominasi elit politik, di mana proses rekrutmen politik seringkali hanya melibatkan kalangan elit atau orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, mengurangi keterlibatan masyarakat luas. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya transparansi, di mana rekrutmen politik ini yang tidak terbuka menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap partai atau lembaga politik. Selanjutnya, kekurangan yang seringkali terjadi di masyarakat, yaitu adalah praktik politik uang, atau bisa disebut dengan serangan fajar, ya kan? Jadi rekrutmen ini terkadang dipengaruhi oleh kekuatan finansial, sehingga calon yang terpilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kemampuan materi. Selanjutnya, minimnya kaderisasi tanpa proses pendidikan politik yang baik.
Individu yang direkrut mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas politik. Selanjutnya, eksklusivitas. Proses yang hanya melibatkan jaringan tertentu dapat mengabaikan aspirasi kelompok minoritas atau masyarakat yang kurang berpengaruh. Selanjutnya, potensi konflik internal, di mana dalam rekrutmen yang tidak adil atau tidak sesuai prosedur dapat memicu perpecahan dalam partai atau organisasi politik. Nah, kelebihan dan kekurangan ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan, inklusif, dan adil agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan demokrasi. Oke, pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik mencoba memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi, struktur kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi proses pemilihan dan seleksi individu untuk memasuki dunia politik, di mana rekrutmen politik ini bukanlah proses yang terjadi dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih besar, termasuk dinamika kekuasaan, kelas sosial, entitas agama, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi untuk kesimpulan dari pendekatan ini ialah bahwa rekrutmen politik tidak hanya dipengaruhi oleh kualifikasi individu atau kemampuan teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi rekrutmen politik ini, yaitu ada faktor struktur sosial dan kelas sosial. Di banyak negara, kelas sosial masih memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang dapat mengakses posisi politik tertentu. Kemudian individu yang berasal dari kelas sosial ini lebih tinggi atau elit cenderung memiliki akses lebih besar untuk mendapatkan dukungan dalam proses rekrutmen politik. Hal ini dapat mencangkup koneksi dengan tokoh penting, kekayaan, atau akses ke pendidikan dan jaringan sosial yang memadai. Sementara itu, individu dari kelas bawah seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian ada ensinitas dan identitas sosial, di mana ensinitas dan identitas sosial ini adalah dalam suatu kelompok sosial lainnya seperti agama atau gender, juga mempengaruhi siapa yang bisa terlibat dalam politik. Di banyak negara, kelompok tertentu mungkin lebih memiliki peluang untuk terlibat dalam rekrutmen politik, sementara kelompok lainnya terpinggirkan. Ini seringkali berhubungan dengan pengaruh kelompok dominan yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Selanjutnya ada hubungan kekuasaan. Nah, jadi hubungan kekuasaan ini di mana proses rekrutmen politik seringkali dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dalam masyarakat, di mana suatu elit politik atau kelompok yang berkuasa cenderung memilih individu yang dapat mempertahankan atau memperkuat posisi mereka. Nah, jadi daripada memilih individu yang mungkin membawa perubahan struktural yang lebih radikal dalam konteks ini, rekrutmen politik
bisa menjadi alat untuk mempertahankan status quo dalam struktur sosial yang ada. Nah, sosial yang ada. Selanjutnya ada jaringan sosial dan patronase. Sosiologi politik juga menyoroti pentingnya jaringan sosial dalam rekrutmen politik. Dukungan dari jaringan sosial, baik itu melalui patronase atau hubungan pribadi, seringkali menjadi faktor tertentu dalam proses pemilihan politisi. Politisi seringkali merekrut individu yang memiliki hubungan dekat atau loyalitas kepada mereka, yang seringkali lebih didasarkan pada hubungan sosial ketimbangan kualifikasi politik yang objektif. Kemudian ada faktor budaya dan nilai-nilai, di mana nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat juga turut memengaruhi rekrutmen politik. Nah, jadi secara keseluruhan, pendekatan sosiologi politik menganggap bahwa rekrutmen politik ini adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari dinamika sosial, budaya, dan kekuasaan dalam masyarakat. Proses ini lebih kompleks daripada hanya soal kemampuan atau potensi individu, yang melibatkan berbagai faktor sosial yang membentuk siapa yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam politik dan siapa yang tidak. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih sadar akan ketidaksetaraan yang sering ada dalam sistem politik dan pentingnya usaha untuk menciptakan sistem yang lebih baik, inklusif, dan adil dalam rekrutmen politik. Oke.